Patrick Clifford langsung coret 5 pemain untuk menghadapi timnas Bahrain di laga lanjutan grup C putaran ketiga. Pelatih timnas Bahrain langsung tidak segan untuk mengkritik tim merah putih menjelang duel bersama timnas di Stadion GBK. Resmi tim merah putih akan memakai jersey berwarna merah untuk melawan timnas Bahrain di laga lanjutan grup C putaran ketiga. Viral kekasih Martin Paes di Indonesia tuai pujian di saat ikut tiktokan bareng bersama penggemar skuad Garuda. Emil Audero langsung lakukan ini menjelang debut bersama timnas di grup C putaran ketiga. Wasit laga timnas kontra timnas Bahrain kini disorot menjelang duel di Stadion GBK. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Halaman kita Garuda kini mengabarkan bahwa timnas Indonesia kini akan menggunakan jersey merah untuk menjamu timnas Bahrain di Stadion GBK. Dalam pertemuan MCM pada Senin kemarin diputuskan bahwa timnas Indonesia akan menggunakan seragam merah-merah untuk pemain dan kuning-kuning untuk kiper. Sementara timnas Bahrain akan menggunakan jersey putih-putih untuk pemain dan hijau-hijau untuk kiper. Jersey ini adalah warna dari kostum tandang timnas Bahrain. Skuad Garuda akan tampil dengan seragam merah-merah untuk para pemain. Sementara penjaga gawang akan menggunakan seragam kuning tulis kita Garuda. Sedangkan Bahrain sebagai tim tamu akan turun ke lapangan dengan seragam putih untuk pemain dan hijau untuk penjaga gawang. Wasit yang bertugas dalam pertandingan ini akan menggunakan seragam hitam jelas kita Garuda. Ya, selama bermain di putaran ketiga ini, tim merah putih sebenarnya lebih sering memakai jersey tandang yang berwarna putih. Dengan seragam itu, skuad Garuda meraih 1 kemenangan, 3 kali seri dan 1 kali kalah. Selain itu, timnas Indonesia hanya 2 kali menggunakan kostum kandang, di mana dua-duanya berujung kekalahan dari timnas Cina dan juga timnas Australia. Pelatih timnas Bahrain yaitu Dragan Telajic kini tidak segan untuk memberikan sindiran dan kritikan menohok kepada timnas Indonesia menjelang duel kedua tim di Stadion GBK, di mana sindiran itu dilontarkannya dalam sesi konferensi pers. Ketika itu ia heran dengan timnas Indonesia yang selalu menambah pemain baru. Menariknya, menurut sang pelatih, pemain-pemain baru ini merupakan pemain naturalisasi dan bukan berasal dari murni pemain-pemain Indonesia. Saya sering menonton pertandingan Indonesia. Setiap menonton saya melihat ada 2-3 pemain baru dari Belanda dan dari Inggris, tidak ada dari Indonesia. Kalian punya jutaan penduduk, tapi kebanyakan yang datang justru dari Belanda. Tapi tidak ada yang salah, kami menghormati timnas Indonesia dan kita datang untuk menang, kata Dragan Telajic. Ya, sejak era Coach Sintayong, proyek di timnas Indonesia ini memang belum berhenti. Yang terbaru, skuad Garuda menambah Dian James, Joy Pelupesi dan juga Emil Audero ke dalam daftar pemain untuk ajang putaran ketiga ini. Kendati dikritik, sebenarnya pemain keturunan ini cukup memberikan efek positif bagi timnas Indonesia, di mana dalam putaran ketiga ini tim merah putih bisa memberikan perlawanan kepada Australia, Bahrain hingga Arab Saudi. Melawan timnas Bahrain nanti tentu menjadi pertandingan krusial bagi timnas Indonesia, di mana di laga nanti tim merah putih wajib menang dan pantang kehilangan poin demi menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Kekasih Martin Paes yaitu Lunabil kini juga sudah di Indonesia. Kedatangannya tentu untuk memberikan dukungan besar kepada sosok sang kekasih menjelang tim merah putih menjamu timnas Bahrain di Stadion GBK. Sebelum mendukung sang pacar, Luna tampak kedapatan bertemu dengan para fans timnas Indonesia. Uniknya, sang model diajak membuat video Velocity yang sedang viral di TikTok. Terlihat beberapa perempuan mengajari gerakannya mengikuti nada musik yang mengiringinya. Luna pun tampak tertawa kegirangan di saat melihat dan meniru gerakan video tersebut. Kapan lagi Velocity bareng top model dunia, tulis keterangan unggahan tersebut. Ya, video tersebut pun kini viral hingga ditonton 1 juta lebih. Beberapa warganet memuji Luna sebagai sosok supermodel yang sangat ramah. Humble banget Kak Luna, tulis seorang warganet. Ya, sejak berhembus kabar Martin Paes akan diproses menjadi WNI, bukan hanya sosoknya yang menjadi sorotan masyarakat tanah air, melainkan pula sang kekasihnya. Sebab supermodel cantik itu ternyata satu geng dengan Gigi dan juga Bella Hadid. Di mana beberapa waktu yang lalu di saat sang kekasih berlaga di Indonesia, Luna pun mendukung secara langsung di GBK hingga mereka menikmati momen liburan bersama ke Bali.
Daftar 23 pemain timnas Indonesia untuk melawan timnas Bahrain di laga lanjutan grup C putaran ketiga ini akan diumumkan oleh Patrick Kluivert, di mana Patrick Kluivert akan merilis daftar pemain pilihannya beberapa jam sebelum laga dimulai. Ya, setelah Mr. Gers dipulangkan ke Belanda karena cedera, kini timnas Indonesia berjumlah 28 pemain, di mana sebanyak 28 pemain ini pun kini terus ikut berlatih dan bersiap untuk menghadapi laga krusial ini. Patrick Kluivert pun sudah melihat kesiapan dan kondisi terkini para pemainnya dalam latihan terakhir yang digelar malam tadi. Dari latihan itulah Patrick Kluivert bisa mengantongi siapa saja nama-nama pemain yang akan dimasukkan ke dalam daftar susunan pemain. Sesuai regulasi, Patrick Kluivert hanya diizinkan mendaftarkan 2-3 nama pemain saja. Hal itu berarti Patrick Kluivert harus mencoret 5 nama sebelum duel melawan timnas Bahrain. Pertanyaannya, lantas siapa sajakah 5 nama yang berpotensi terdepak dari skuad tim merah putih ini? Ya, Spec Eleven memprediksi 5 nama itu adalah Nadio, Muhammad Ferrari, Pratama Arhan, Hoki Carakan dan juga Septian Bagaskara. Di mana sebanyak 5 pemain ini berpotensi dicoret murni karena kalah bersaing dengan nama-nama pemain lainnya. Ambil contoh saja seperti Arhan yang bisa bermain sebagai fullback ataupun wingback kiri. Namun di posisi itu sudah ada 4 pemain yang memiliki kualitas tinggi. Saking hebatnya, nama-nama ini dapat dimainkan di lebih dari satu posisi. Nama-nama yang dimaksud di atas adalah Kelvin Verdon, Dan Jameson, Batinama dan juga Nathan Choawon. Jika nama-nama di atas tidak mengalami cedera atau larangan bermain, maka sulit bagi Arhan untuk masuk ke dalam skuad utama Patrick Kluivert. Begitu juga dengan Muhammad Ferrari di jantung pertahanan, di mana timnas Indonesia kini memiliki sederet back tengah terbaik seperti Jaitzes, Rizky Ridho, Justin Hubner dan juga Jordi Amat. Ada juga Kevin Dix, Sandy Walsh dan juga Kelvin Verdon yang bisa dimainkan sebagai back tengah. Untuk laga melawan timnas Bahrain, Patrick Kluivert diprediksi menurunkan trio Rizky Ridho, Jaitzes dan juga Justin Hubner untuk mengawal pertahanan timnas Indonesia, di mana dari 6 laga sebelumnya trio ini sudah bermain bersama sebagai starter. Bersama timnas Indonesia, mereka mencatatkan 5 clean sheet dari 6 pertandingan tersebut. Sadullah Gul Marodi kini menjadi wasit yang akan memimpin laga timnas Indonesia kontra timnas Bahrain di GBK. Wasit asal Tajikistan ini tentu bukan yang asing bagi skuad Garuda. Ya, di pertemuan sebelumnya di kandang timnas Bahrain, duel tim merah putih berakhir imbang 2-2, di mana duel itu diiringi sejumlah keputusan wasit Ahmed Al-Kaf yang dianggap kontroversial. Salah satu yang paling banyak diperbincangkan adalah gol penyama kedudukan yang lahir di menit ke-99, padahal tambahan waktu hanya 6 menit saja. Ya, adapun di laga nanti, AFC telah mengumumkan Sadullah Gul Marodi dari Tajikistan yang akan menjadi wasit utama untuk pertandingan nanti. Dalam hal ini, Gul Marodi diharapkan bisa memimpin laga dengan adil agar duel tersebut bisa berjalan sesuai harapan semuanya. Apalagi laga ini sangat krusial bagi kedua tim untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Emil Audero kini menjadi salah satu pemain timnas Indonesia yang disorot tajam menjelang laga melawan timnas Bahrain pada malam nanti. Melalui Instagram pribadinya, ia mengunggah rasa penasaran publik akan persiapannya membela tim merah putih. Training in Jakarta, tulis Emil Audero di akun Instagramnya. Top Mas Emil, tulis Hernando merespon unggahan tersebut. Ya, tampaknya dalam beberapa slide gambar yang diunggahnya itu tersorot sedang berlatih. Sebagai seorang kiper, tampaknya ia menunjukkan kepiawaiannya dalam menghadang bola. Aksi gesitnya juga terlihat dalam slide gambar lainnya di saat ia meloncat setinggi-tingginya untuk menangkap bola. Sebelumnya tampak pula momen saat ia berhasil menepis serangan. Emil Audero juga memamerkan kebersamaannya dengan sesama pemain timnas setelah berlatih, di mana ia duduk di apit Nadio dan juga Hernando Ari. Wajah keringat ketiganya menunjukkan keseriusannya di saat latihan sebelum melawan timnas Bahrain. Unggahan itu bahkan disukai oleh kiper timnas Indonesia lainnya, yaitu Martin Paes. Ya, dengan segudang pengalaman dan kemampuan yang ia miliki, ia diharapkan dapat menjadi pilar bagi timnas Indonesia. Dukungan dari penggemar skuad Garuda diharapkan dapat memotivasi Emil Audero untuk bisa tampil maksimal. Dengan harapan besar, publik kini menantikan aksi-aksinya di lapangan hijau di saat melawan timnas Bahrain nanti. Ya, dalam hal ini semoga saja sang kiper bisa diberikan kesempatan oleh sang pelatih untuk melakoni debutnya, di mana ia diharapkan bisa memberikan yang terbaik untuk skuad tim merah putih di laga nanti. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim merah putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim merah putih di channel ini dan salam olahraga.